Hai guys, selamat datang kembali di channel kami, Grace Sister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan melihat sebuah video, dan video kali ini berjudul yang mau kalian nih ya, tegas mengecam Indonesia di forum internasional 9 negara tetangga yang membenci Indonesia. Wah, luar biasa ya judulnya tuh. Oke, tapi sebelum kita lihat isi dari video ini, buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya mampir di channel aku, makasih banyak. Aku doain semoga teman-teman semuanya dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan pastinya selalu diberi kesehatan. Oke, langsung aja dulu kita play. Aku juga udah penasaran banget sih sebenarnya lihat video kali ini. Indonesia sebenarnya jarang sekali mengalami konflik dengan negara lain. Ya, bisa dibilang damai-damai saja. Oke teman-teman, karena Indonesia terletak di Asia untuk Tenggara, video originalnya teman-teman mampir aja tuh di polemik. Secara politik, mulai dari zaman perang dingin sampai perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Tapi siapa yang menyangka jika ternyata ada juga loh negara-negara yang membenci Indonesia. Nah, tentu kita ada lihat ya. berbagai alasan kenapa mereka membenci negara kita. Dan negara mana saja dan apa saja alasannya? Yuk kita simak bersama ulasannya dalam video polemik kali ini. Oke. Salah satu yang jadi pemicu kenapa Indonesia mendapat kecaman dari berbagai negara adalah karena keberpihakan perang, sektor ekonomi, wilayah teritorial, sampai ikut campur dalam membela KKB untuk memerdekakan Papua Barat dari Indonesia. Dan ternyata mereka yang membenci Indonesia juga berasal dari negara-negara tetangga yang lokasinya tidak berjauhan dari Indonesia. Di posisi pertama ada Saint Laurent dan Grenadines. Negara ini menjadi satu-satunya negara di benua Amerika yang membenci Indonesia. Kebencian itu pun disampaikan wilayah ini dalam sebuah forum PBB. Mereka tidak segan memojokkan Indonesia dalam forum PBB yang diselenggarakan 2016 silam. Mereka bahkan masih menaruh kekesalan hingga saat ini, meski kejadian itu sudah berlangsung lama. Aku baru tahu loh. Ini masalah Papua Barat ya. Palau juga menjadi salah satu negara yang membenci Indonesia. Aku juga mereka tahu punya negaranya konflik ini yang besar terhadap KKB di Papua dan bergabung dengan negara Oseania di tahun 2016 sebagai salah satu negara yang pro penyelidikan pelanggaran HAM di Papua. Negara dengan jumlah penduduk paling sedikit di dunia ini bahkan menjadi salah satu negara yang ikut menyuarakan kemerdekaan Papua Barat bersama dengan negara lain yang di Oseania. Free West Papua Barat. Sekarang pembangunan di Papua itu udah mulai rata loh dengan bagian Indonesia lainnya. Di tahun 2016 silam itu Tuvalu, aku juga gak terlalu kenal nih isu orang. kemerdekaan yang saat itu digencarkan pun membuat mereka tidak senang dengan Indonesia karena dianggap menghalangi kemerdekaan Papua Barat. Negara yang awalnya hanya dikenal dengan Kepulauan Ellis ini merupakan sebuah negara kepulauan yang letaknya berada di antara Hawaii dan Australia di Samudra Pasifik. West Papuans are distinct people with Pacific roots. Tonga juga menyuarakan isu pelanggaran HAM berat yang dilakukan Indonesia. Negara yang memiliki 177 pulau dan beribu kota Nuku Alofa ini juga turut membela Papua Barat dan menyetujui kemerdekaannya dari Indonesia. Negara yang secara harfiah diartikan sebagai negara bersahabat ini bahkan berani menyebut jika Indonesia sudah bersikap tidak adil dan meminta penyelidikan di Papua segera dilakukan. Bukan gitu, karena Papua Barat itu jauh di ujungnya. Negara yang satu ini juga dikabarkan sangat membenci sana. Indonesia, terletak di Kepulauan Pasifik dan berdekatan dengan Australia. Vanuatu turut menjadi pelopor kemerdekaan Papua Barat. Diplomat Indonesia Silviani Pasaribu bahkan menuduh Vanuatu memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat terhadap Indonesia. Vanuatu juga kerap mencampuri urusan Indonesia dengan Papua Barat, dan hampir setiap tahun Vanuatu menyinggung soal isu pelanggaran HAM yang dilakukan Indonesia terhadap Papua Barat dalam sidang PBB. Seperti pada sidang tahun PBB di 2021, Perdana Menteri Vanuatu, Lokman, bahkan meminta PBB untuk turun langsung
dan mengunjungi Papua untuk menilai secara independen dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di sana. Wah, benar Vanuatu ini terlalu ikut campur gitu ya guys. Tapi akhir-akhir ini udah sering kok Bapak Presiden ke Papua mainnya loh guys. Aduh, tapi ada aja negara yang ikut campur dalam masalah Indonesia ini ya. Oke, kita lihat dulu negara apa saja lagi. Without the United Nations Office of the Human Rights Commissioner. Oke, next. Nauru juga masuk dalam daftar Nauru. negara yang membenci Indonesia. Padahal jika dibandingkan dengan Indonesia, bisa dibilang Nauru tidak ada apa-apanya. Soalnya negara kecil yang terletak di Kepulauan Pasifik ini sudah jatuh miskin sejak tahun 2001 silam. 2001 Saat itu lama tambang banget. fosfat di negara mereka habis, tidak bersisa. Namun lagi-lagi karena kisruh yang terjadi di Papua Barat, Nauru juga turut membenci Indonesia dan menganggap Indonesia sama sekali tidak menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap keamanan salah satu provinsinya ini. Mereka juga menggaungkan isu pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Indonesia dan menjadi garda terdepan untuk membela Papua Barat sampai mengawal kemerdekaannya ke depan. Nauru is deeply concerned regarding the situation in West Papua. Kepulauan Solomon juga masuk dalam daftar negara yang Solomon. membenci Indonesia karena Papua Barat. Negara yang terletak di timur Papua Nugini ini juga mendesak agar pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas untuk menghentikan masalah di sana. Namun di balik itu semua, Kepulauan Solomon juga belum bisa dipastikan benar-benar damai. Kepulauan Solomon juga tidak terlepas dari kisruh sejarah yang masih sering terjadi hingga saat ini. Bahkan ketegangan antar pulau-pulau dan kekerasan politik masih mewarnai sejak tahun 1978. Wow, Active step to address the plight politik. of the peoples of West Papua. Oke, next. Beda kasus dengan negara lainnya. Myanmar. Myanmar justru diduga turut menjadi negara yang membenci Indonesia Why? karena Indonesia mengangkat kasus Rohingya di forum PBB. Mengingat negara kita memang menerima pengungsi Rohingya. Padahal di Myanmar juga terjadi kasus perang saudara yang mirip dengan kasus Papua Barat. Pertempuran militer dengan warga sipil juga terjadi dan mengakibatkan korban yang berjatuhan. Bahkan pertempuran yang terjadi antar pemuda Myanmar dengan militer sudah menyebar hingga ke perkotaan. Masalah yang terjadi karena isu politik ini pun semakin memanas setelah junta Cepat, menguasai Pel. Myanmar dan sudah menewaskan Aku setidaknya tadi 12.000 langsung jiwa. Jumlah ini pun diperkirakan refleks akan jawab terus bahasa bertambah aku sendiri. mengingat konflik yang juga belum reda. Oke, next. Negara apa lagi? Israel juga turut mengecam Indonesia Israel. karena sangat memihak Palestina Udah nggak atas asing. kasus konfliknya dengan Israel yang hingga kini sudah merenggut banyak korban. Indonesia juga turut menyuarakan kemerdekaan atas Palestina dan mengecam Israel untuk menghentikan serangannya. Aksi-aksi yang dilakukan Indonesia untuk membantu Palestina pun Bendera sangat Palestina. dibenci oleh Israel. Amerika Serikat bahkan mempengaruhi Indonesia dengan iming-iming dana 28 triliun rupiah supaya Indonesia mau membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi Indonesia sudah memberikan pesan tegas kepada dunia Nggak tahu aja dan masih kalau mempertahankan Indonesia itu solidaritas dengan udah kayak Liga Arab saudara dan dengan Organisasi Palestina. Kerjasama Islam atau OKI. Ya, Di sisi lain, Israel justru merasa terancam dengan adanya organisasi itu, hingga membuat Israel tidak ada alasan lain untuk senang dengan Indonesia. Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina. yes. Saya Selain setuju. sering terlibat isu perebutan pulau, Indonesia dan Australia juga ternyata tidak akur dari segi penerapan hukum. Oh, ada dari penerapan hukum seginya ya. berarti bagi para pengedar narkoba bahkan Seginya, yang berasal guys. dari negara lain dan masuk ke Indonesia, tak terkecuali Australia. Hal ini membuat Australia membenci Indonesia dan menyampaikan protesnya atas kebijakan itu. Sebelumnya, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese juga pernah menyampaikan kekecewaannya pada Indonesia karena Why? Indonesia mengurangi masa tahanan pelaku bom Bali 20 tahun yang lalu, Omar Patek. Peristiwa yang menyebabkan 202 orang meninggal dunia ternyata masih menjadi perhatian besar pemerintah Australia. Mereka menganggap pengurangan masa kurungan hanya melukai keluarga korban. Albanese juga mengecam Omar Patek dan menganggapnya tidak layak mendapat remisi hukuman. Sebelumnya, Umar Patek dijatuhi hukuman
hukuman vonis selama 20 tahun setelah melakukan aksi bom di Bali pada Oktober 2011. Pemerintah Indonesia pun memberikan remisi hukuman bebas bersyarat pada Oktober 2022, namun ditanggapi berbeda oleh pemerintah Australia. Oh, itu jelas ya kenapa Australia tuh nggak suka gitu, karena konfliknya itu benar-benar jelas lah. Kalau masalah Australia yang mau Indonesia karena masalah itu tahanan itu tadi itu konfliknya jelas ya guys. Kalau masalah itu sih terlalu ikut campur menurut aku ya, itu kan masalah Papua ya. Terus satu lagi tadi yang Israel ya, wajar sih kalau Indonesia masih selalu konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Kenapa? Karena di saat dulu Indonesia dijajah juga, Palestina adalah pertama kali yang Palestina itu pertama kali yang mengakui kedaulatan Indonesia guys. Jadi kita harus juga seperti itu, kita sama-sama negara muslim juga ya kan. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu. Mungkin kita bisa jumpa lagi di next video. Don't forget like, comment, share, subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih, see you, bye bye.